Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu sekalian, pagi hari ini kita bersyukur atas nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga kita bisa bertolabul ilmi lagi di pengawasan rutin Ahad Legi. Giliran saat ini Kecamatan Sabtosari. Nanti sambil nunggu buletin datang, ya, kita mulai dulu. Soalnya tadi baru ingat kalau ada kajian pagi-pagi, lali. Wis tuwa, Bu. Baru tak susun tadi pas lagi duduk, lagi di kopi. Sejak pagi hari ada, kalau jenengan itu mau keluar rumah, keluar pagi-pagi, kita sudah diajarkan untuk tawakal kepada Allah. Salah satu bacaan kalau kita itu mau keluar rumah, bacaannya adalah Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Coba kalau tuntun ya, yang belum hafal nanti mungkin hafal. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Susan malih. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Diikuti artinya, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan selain pertolongan Allah. Nah lihat, ini kapan dibaca? Setiap keluar rumah. Pagi-pagi apa jenengan keluar kemana dulu nji biasanya nji? Ngarit? Hah? Arak metu lho, orang yang kamar mandi. Alas. Pasar, ibu-ibu pasar nji. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala
quwata illa billah. Bapak-bapak pundi? Masjid subuh berarti. Tak kira langsung ngarit ora subuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Terus keluar. Yang mau pergi kerja, balik lagi tadi dari sawah, terus balik rumah, pergi kerja lagi misalnya, baca lagi Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Sejak kita keluar rumah, kita diperintahkan untuk tawakal. Tawakal ke apa? Pasrah. Nanti kita bahas nih, tawakal kepada Allah. Allah yang mudahkan urusan-urusan kita itu. Allah yang beri pertolongan, Allah yang mudahkan kita. Ini sama persis seperti yang jenengan baca juga ketika membaca surat Al-Fatihah. Di sini juga diajarkan tawakal, yaitu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Ya Allah, kepadamulah, hanya kepadamulah kami beribadah, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ibadah itu hanya pada Allah saja. Minta pertolongan. Nah, bentuk minta pertolongan ini diantaranya wujudnya itu adalah tawakal. Mintanya juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak kita sholat subuh baca surat Al-Fatihah, di situ diajarkan bagaimana seorang muslim itu bertawakal. Tawakal itu secara pengertian, tawakal itu secara pengertian artinya menyandarkan diri, menyandarkan diri pada sesuatu. Sesuatu ini bisa disandarkan pada Allah, sesuatu ini bisa disandarkan pada selain Allah. Hati kita bergantung pada siapa? Saat kita itu beraktivitas, saat kita itu kerja, saat kita itu dagang. Nah, hatinya itu bersandar pada siapa? Nah, ini namanya tawakal. Maka tawakal ada dua bentuk. Yang pertama tawakal kepada Allah, yang kedua tawakal kepada selain Allah. Orang muslim dituntut tadi wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Berarti pada Allah kita minta tolong. Artinya hati sandarkan pada Allah. Nah, orang muslim kalau mau tawakal harus dua hal yang mesti dikerjakan. Orang muslim jika tawakal maka dua hal yang mesti dikerjakan. Yang pertama, lakukan sebab atau usaha. Berarti kerja. Yang kedua, menyandarkan hati pada Allah, artinya pasrah. Pasrah pada Allah. Coba diulang tadi. Pertama apa? Lakukan sebab, kerja. Yang kedua apa? Pasrah kepada Allah. Kalau lakukan kerja berarti orang yang tawakal itu rajin kerja.
Orang malas-malasan. Rizki itu datang ada sebab dulu dilakukan. Gak bisa rizki itu datang orangnya cuma malas saja di rumah. Ada yang cuma pagi-pagi gur ngopi, tarik apa? Rokok. Pak, kok kowe ora kerja, Pak? Aku ki pasrah. Ada yang bukan di rumah, malah di masjid. Pak, kok saya ki ora kerja, Pak? Wah, aku ki kerja wae wis iso paling. Nanti Allah akan beri rizki. Dikira kalau tawakal itu tidak lakukan apa-apa, salah. Mesti kerja, ada sebab yang mesti dilakukan. Ya, maka demikian juga kalau orang itu sudah punya istri, punya anak, juga lakukan sebab, yaitu kerja. Islam itu menuntut anak itu berapa ya? Kalau duwe anak iki pira ya, Bu ya? Hah? Berapa tuh? Islam loh, bukan jenengan loh ini, Islam. Ajaran agama Islam itu menyuruh punya anak berapa? Bukan jenengan loh, Islam. Ajarannya Kanjeng Nabi itu suruh punya anak berapa? Bapak ora saja jawab, ini tak rebu karo ibu-ibu. Ini saya sok bayin meneh ini. Berapa, Bu? Banyak ki pira? Ki rata-rata wong satu sehari ki paling gur siji ki tenan iki lho. Ya ta, Bu? Ngapa ora napa meneh? Wah, Ustaz iki arep diopeni piye ya iki ya? Ini bojoku kowe gajine pas-pasan. Sekarang pertanyaannya, sapa sik beri rizki? Kok mboten yakin? Ya ta, Bu? Kira-kira kalau Allah takdirkan ini wis anaknya nambah meneh, misalnya jadi 10. Misalnya. Siapa yang nanggung 10 ini coba? Apa yakin Allah gak kasih rizki 10 tadi mati tiba-tiba gitu, rizki gak ada? Ngapain itu sampai lahir? Paham, Bu? Ini paham apa mboten? Kalau sepuh-sepuh ya ora ono harapan iki, sek enom-enom iki lho. Makin banyak anak, wah itu yang dituntut oleh Kanjeng Nabi. Nabi sangat senang dengan anak yang banyak dari umatnya. Beliau akan bangga pada hari kiamat. Makanya di antara pilihan kalau dijadikan istri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suruh cari istri yang punya 2 sifat, al-wadud wal-walud. Al-wadud itu punya sifat wud, penyayang. Kalau ibu-ibu jelas penyayang. Yang kedua al-walud. Walud itu asalnya dari kata walad, anak, berarti punya banyak anak. Nabi apa tadi? Bangga dengan banyak umatnya pada hari kiamat. Namun gini, 2 anak ini tetap ada kerja enggak? Pak, jenengan sesok jaluk meneh misalnya ya. Wes anaknya 3. Jenengan kerja enggak? Ya kerja. Jangan malah minta sama istri, wah sesok hamil meneh loh. Ternyata suaminya malesnya bukan main. Terus apa-apa kadang itu orang itu minta murah. Contoh sekolah, iya toh, pengen sekolah yang apa? Murah. Ternyata karena bukan murah juga, gratis, wes gratis. Minta sekolah yang murah dan gratis,
ternyata males kerja. Duwe anak 3, 4, 5, orang tua malas kerja, cuma mikirnya punya anak. Makanya kalau jenengan tanya ke saya, Ustadz, ada sekolah yang gratis enggak? Pak, jenengan anaknya berapa? 5, Pak Ustadz. Kok mboten ini kerja saja? Kalau saya bukan solusinya kayak gitu, Pak. Jenengan rajin kerja, biar nanti rizkinya banyak, anaknya 5 tadi itu bisa dinafkahi. Solusinya itu bukan sekolah murah terus. Coba kalau mau hitung-hitung nih, ini masuk pondok ini misalnya ya, jenengan punya anak masuk pondok pesantren, sehari kira-kira itu makan berapa coba? Satu kali makan berapa kira-kira pantasnya loh? Nah, kuiwai 5.000. 5.000 kali 3 kali makan berapa? 15.000 kali 30 hari. 450.000 itu lagi makan. Kalau ada pondok pesantren misalnya minta tiap bulannya misalnya nggih 500.000, niku wajar apa mboten? Wajar. Sekarang biaya SPP sekolah pinten apa? Hah? Oh gratis toh saiki. Sek normal seorang gratis. Pinten? Sesasi. Ini gratis nih karena pemerintah gratis kan? Semua? Apa orang tertentu? Ya anakku orang gratis kok. Oh milih-milih. Ya misalnya saya bayar tadi bayar berapa? 50.000. Sesasi. 100.000 sesasi. Oh itu sudah murah sekali. Kalau mau hitung-hitung loh itu, gurunya gaji berapa, biaya gedung berapa, iya toh? Kalau pondok apalagi. Maka kalau dihidupin dengan 450.000 setiap bulan itu biaya yang wajar. Kadang ini orang tua itu protes terus. Ada yang anaknya disekolahkan di pondok, malah SPP tiap bulan itu telat. Padahal anaknya makan terus, makannya full. Seperti itu, jaluk diskon. Ya kalau enggak ya enggak usah disekolahkan di pondok, cari sekolah negeri. Ini kasus-kasus ini loh di pondok pesantren. Ini membuktikan bahwasanya muslim itu diajarkan untuk kerja keras. Ya, muslim itu diajarkan untuk apa? Kerja keras. Jadi kita disuruh kerja ini karena ini. Selain kerja, kita diajarkan untuk pasrah. Pasrah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pasrah pada Allah artinya usahaku sudah segini. Sekarang dari usaha ini gimana nih? Allah itu beri, pokoknya pasrahkan pada Allah. Ada yang sudah kerja ya rizkinya sekian, ada yang kerjanya kuat lagi rizkinya Allah kasih tambah, ada yang kerjanya biasa karena berkah Allah kasih rizki yang begitu banyak. Kita ulang ya, orang yang tawakal itu lakukan 2 sebab. Yang pertama apa? Tadi apa? Orang yang tawakal itu lakukan 2 hal. Yang pertama kerja, yang kedua apa? Pasrah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar, ini buletinnya kayaknya nyasar di jalan ini. Coba ditelepon dulu. Sudah nyampe harusnya. Mungkin nggak tahu jalan ke sini ya. Nggak coba di bel dulu. Sudah. Harusnya sudah nyampe. Balik. Jadi sekali lagi tawakal kita lakukan 2 hal. Yang pertama apa? Kerja. Yang kedua apa? Pasrah pada Allah. Di antara bentuk pasrah pada Allah adalah doa. Sekarang
saya ajarkan tentang bentuk pasrah pada Allah lewat doa dulu. Sekarang kita lihat adab-adab ketika kita berdoa. Sekarang satu adab doa nggih, praktekkan nanti nggih, nanti tak ajarkan. Orang mau pasrah pada Allah dengan doa. Satu, yakin bahwa setiap doa itu akan dikabulkan. Yakin setiap doa itu akan dikabulkan. Pengabulan doa itu ada 3. Ingat nih, pengabulan doa itu ada 3. Yang pertama, dikabulkan sebagaimana yang diminta. Pertama apa? Dikabulkan sebagaimana yang diminta. 2, dikabulkan namun diganti dengan cara yang lain. Berarti yang kedua itu kuncinya diganti. Yang ketiga, tidak diwujudkan di dunia, tidak diganti di dunia, namun jadi tabungan di akhirat. Coba diulang 3. Satu apa? Satu apa? Dikabulkan. Jenengan pingin minta apa? Iya, rizki-rizkinya apa, Bu? Motor. Nah, misalnya jalak motor. Motornya minta yang harga sekian, Allah kabulkan. Alhamdulillah, sesasi meneh terwujud motor tadi. Itu berarti dikabulkan sebagaimana yang diminta. Yang kedua, diganti, nggak dikasih motor, malah dikasih apa? Wah, itu jenengan malah jenis mobil. Nggak dikasih motor, Allah ganti. Ini seharusnya dia operasi besar. Ada biaya operasi yang mesti keluar, harganya sama dengan motor. Allah beri rizki, operasinya ditolong gratis. Sama dengan biaya apa tadi operasinya? Sama dengan biaya motor. Pengen motor apa sehat? Sehat apa motor? Sehat. Apa dua-duanya? Nah, itu. Misalnya ini, mintanya itu motor, ternyata Allah selamatkan ini. Ini penyakitnya diangkat, operasi, alhamdulillah sembuh. Biayanya ada yang gratiskan, motor nggak dapat, namun diganti. Yang ketiga, nggak diberi di dunia, nggak diwujudkan di dunia, tidak diganti dengan yang lain, namun apa? Ditunda, ternyata nanti jadi tabungan di akhirat. Ulang, tadi satu apa? Dikabulkannya doa 3 bentuk. 1, dikabulkan seperti yang kita minta. 2, diganti. Tadi motor diganti apa tadi? Operasinya selamat. 3, jadi apa tadi? Tabungan di mana? Akhirat. Sahabat diberitahu oleh Kanjeng Nabi seperti ini, akhirnya mereka semangat untuk berdoa. Ya Rasulullah, kalau begitu kami akan terus memperbanyak doa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau begitu aku akan terus mengabulkan doa-doa kalian. Aku akan terus mengabulkan doa-doa kalian. Berarti di sini doa kita harus yakin terkabul. Kemudian yang kedua, terus yang kedua, sekarang adab ketika berdoa, yaitu dengan mengangkat tangan. Coba tangannya bisa angkat gini. Arak dibuka ya ora apa-apa. Mau dirapatkan ya gini. Ini bagian tangan ini, dalam ini ngadap ke langit. Karena Allah di atas sana.
Terus bisa juga dihadapkan ke muka. Coba dihadapkan ke muka. Nah, bisa seperti ini. Dua cara seperti ini yang dijadikan cara untuk angkat tangan saat berdoa. Untuk angkat tangan saat apa? Berdoa. Yang ketiga lagi, itu angkat tangan. Sekarang yang ketiga, pilih waktu. Pilih waktu terkabulnya doa. Waktu terkabulnya doa itu macam-macam. Satu, setiap malam pas sepertiga malam terakhir. Jam pinten? Sekitar jam 1 sampai subuh. Itu namanya sepertiga malam terakhir. Dua, ketika turun hujan. Sekarang sudah turun hujan belum? Tadi subuh gerimis ya katanya. Iya tak? Berarti tayane pripun? Wis kebak mbak Kedua apa? Tadi ketika turun hujan. Kalau turun hujan angkat tangan lagi berdoa pada Allah, ya Allah, lunasilah utang-utangku. Pas hujannya turun. Ketiga, antara azan lan iqomah, angkat tangan lagi berdoa pada Allah. Yang keempat, pas hari Jumat. Jadi bisa nanti ba'da asar atau duduknya imam di antara dua khutbah atau keseluruhan pada hari Jumat. Niki apa niki? Wahat lagi belum. Tunggu nanti hari Jumat lagi. Terus kapan lagi? Kelima, sujud. Saat kita sujud itu waktu terkabulnya doa. Kapan lagi? Ba'da sholat. Kita baca zikir dulu seperti biasa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu zikir rampung, terus baca doa. Terus yang keenam, kapan lagi? Waktu nih saat kita berpuasa. Misalnya besok Senin, Selasa niki puasa loh. Puasa apa wingi tak ulang? Tasu'ah kali Asyura. 9 kali 10 Muharram. 9, 10 Syura, bertepatan Senin, Selasa besok. Anjuran puasanya bagaimana? Sunnah. Paling bagus milih 2 hari. Bu, berapa hari? Bapak-bapak, berapa hari? Senin, Selasa. Wah Ustadz, wah aku harap milih siji wae nih. Ya wes, Selasa. Berarti Asyura tanggal 10. Wah Pak Ustadz, wah aku memang ora gelem poso. Ya wis, ora masalah, karena puasane sunnah. Namun rugi. Ruginya apa? Tidak mendapatkan di sini keutamaan puasa Asyura, di mana dijanjikan dalam puasa Asyura akan dihapuskan dosa setahun. Dosa apa ini? Kecil apa besar? Dosa kecil apa besar? Hah? Kalau dosa besar berarti wong selingkuh langsung besok Senin Selasa puasa. Wah langsung dosa-dosane kabeh terhapus. Bar puasa selingkuh meneh. Wih gampang. Wong main judi, wong mabuk, besok Senin Selasa puasa. Bar kuwi
selingkuh, judi, mabuk. Yang dihapuskan di sini adalah dosa-dosa kecil. Menurut kebanyakan ulama seperti itu. Balik lagi, saat kita puasa, doa-doa kita itu terkabul, diijabahi. Maka saat siang hari puasa ini angkat tangan itu berdoa. Besok Senin Selasa ya. Nah, misalnya bar sholat pas lagi puasa, maka berdoa pada Allah, ya Allah, hidupku ini susah. Susahnya kenapa? Okah hutangku ya Allah. Pipilanku ini ono 50 ya Allah, 50 pipilan ya Allah, ada 50 bang pelecit. Ono masalah kayak ono wae. Gali lubang, tutup lubang. Iki wis disaur, sesuk nambah meneh, nutup iki. Iki wis disaur meneh, golek meneh. Iya toh? Akhirnya 50. Iya, ono pokoknya. Betul nggak Pak? Bapak guru geleng-geleng wae. Iya tenan Ustaz, wah. Iya. Kuwi aku, Pak. Saya itu kemarin di Jakarta itu ada ibu-ibu bar kajian langsung ngomong ke saya, Pak Ustadz, saya itu punya 50. Yang tadi yang saya bilang itu bang pelecit itu 50. Namun kalau zaman sekarang wis nganggo HP. 50 aplikasi peminjaman online dia pinjam semuanya. Saya cuma, ya Allah, tenan ya iki ya. Langsung lapor. Pak Ustadz, gimana saya akan rampungkan itu? Bu, ya buat dilunasi. Ustadz, saya Ustadz, saya gimana nih? Sekarang saya sudah nutup HP saya. Saya hilangkan nomor saya biar nggak ada yang nelpon lagi. Coba lihat, pingin kabur. Nggak tanggung jawab. Nah, masalahnya ada utang yang dia sudah bayar pokoknya dan masih sisa riba. Namun ada utang yang pokoknya saja belum dibayar. Ustadz, yang ini gimana? Saya lunasi nggak? Yang itu kamu belum bayar pokok toh? Berarti lunasi yang pokok. Terus yang ini gimana? Yang tadi saya sudah bayar pokok, ini sudah bayar ribanya juga, namun belum rampung. Ya wes, selesai, nggak usah bayar aja. Namun yang ini, ya kamu belum bayar pokok, resikomu pokoknya kamu bayar. Berapa tempat tadi? 50. Tiap hari ditangi orang 50 terus tuh berarti. Coba lihat. Tobat gitu coba. Saat ini setelah ini saya mau jual tanah saya. Sampai jual tanah, awalnya utangnya cuma seberapa loh. Karena dia kena bunga harian. Bunganya itu dihitung per hari. Saya kira lunas toh. Besok nambah meneh. Tambah lagi. Dan biasanya kalau utang online itu bunganya 30%. Tobat toh? Tobat. Ini iklannya kayak gini kalau di HP jenengan ini tiap hari orang nawarkan saya utang terus, ini orang tak buka. Kalau dia telepon malah tak ceramai sisan. Dapatkan pinjaman online tanpa agunan. Ya jelas orang nganggo agunan. Proses cepat, mudah, terpercaya, minimal 5 juta sampai 500 juta. Silakan minat hubungi nomor ini. Gur HP lo wis ngomong ini. Aku wis entuk uang oke lho iki. Agunannya apa? Nggak usah pakai jaminan. Terus gimana? Gampang. Ini Pak Bu, ini apa jenengan ini? Kalau pinjam online itu sudah didetek semuanya. Pokoknya dicatat semua nomor di sini. Wes tercatat loh. Maka ketika pengen ditagih, semua teman jenengan itu ditelepon, sampai bosnya juga ditelepon. Si A ini utang, dilapor. Pak, ini gimana nih? Bapak kenal si A ini enggak? Dia ini punya utang sama saya. Yang lainnya lagi ditelepon lagi. Pak, kamu kenal ini enggak? Dia punya utang sama saya. Akhirnya semuanya ini kejar si A ini yang utang, beritahu. Gue dua utang toh. Buat cepat-cepat disaur.
Akhirnya karena banyak yang panggil, akhirnya utangnya pingin cepat dilunasi. Hah? Mesin fotokopi ini mati, jadi cuma ada 150. Cukup mboten? Ada yang belum dapat? Oh banyak ya wes. Sebentar. Tadi sampai mana tadi? Utang online. Balik lagi tadi. Jadi waktu-waktu terkabulnya doa, pokoknya kita manfaatkan untuk berdoa pada Allah. Adabnya tadi, adab berdoa kita harus yakin. Yang kedua, berdoa dengan mengangkat tangan. Yang ketiga, berdoa dengan memilih waktu. Yang keempat, adab berdoa adalah tidak boleh kesusu. Contoh, ini ada yang komentar, ya Allah, ini doaku kok suwe banget terkabul. Jenengan komentar kayak gini pada Allah, tanda nggak mau sabar. Berarti nggak boleh komentar kayak gitu, tetap berdoa. Ya Allah, kabulkanlah doaku ya Allah. Kami mohon sekali pertolonganmu. Pokoknya nggak boleh bilang saya sudah berdoa 5 tahun, utangku urung lunas. Nah, nggak boleh. Berdoanya gimana? Yakin. Ya Allah, tolonglah saya, lunasi utang-utang saya ya Allah. Angkatlah kesulitan saya. Engkau itu Maha Penolong gitu. Nggak boleh bicaranya apa? Ya Allah, saya sudah banyak berdoa, namun kok belum juga dikabulkan. Nggak boleh bilang pada Allah doanya belum terkabul. Karena apa? Bisa jadi Allah wujudkan seperti yang kita minta. Jangan-jangan wes diganti. Tadi jaluk motor, gantinya apa tadi? Operasi. Kita nggak hitung ini. Makanya kalau minta sesuatu itu pada Allah, baiknya nggak dirinci. Maksudnya dirinci apa? Tadi motor tau, jaluk motor tau, nggak usah dirinci. Ya Allah, saya minta motor yang ireng, mereknya ini ya Allah, pokoknya yang kinclong, pokoknya ya Allah pipilannya murah. Ya Allah, mudah-mudahan segera ya Allah, besok Jumat itu sudah ada ya Allah, wujudkanlah segera. Nggak boleh detail. Jangan rinci dulu doanya. Minta motor ya jaluk motor. Nggak usah dirinci mereknya apa, dealernya apa, mboten sah. Paham Bapak? Minta apa-apa ki ora rinci loh. Minta aja yang terbaik. Ya Allah, saya minta kepadamu kendaraan yang terbaik. Terus ada berdoa yang lainnya lagi adalah kalau berdoa menghadap kiblat. Pundi kiblat? Riko nggih? Nah, menghadap kiblat. Angkat tangan tadi. Afdolnya dalam keadaan suci. Afdolnya dalam keadaan apa? Suci. Suci saking hadas. Kalau belum berwudu ya segera berwudu. Nah, ini wujud tawakal namanya. Kita tawakal pada Allah seperti itu. Kemudian yang diingatkan tentang doa, doa itu jangan cuma minta dunia saja. Doa itu minta ampunan Allah, minta rahmatnya Allah, minta pertolongannya Allah. Jangan cuma wujudnya itu barang terus, wujudnya duit terus. Minta juga surga pada Allah, minta bisa masuk surga, minta supaya dilepaskan dari neraka. Wujud doa-doanya Nabi seperti itu. Atau sebab-sebab yang bisa mengantarkan ke surga, jauh dari neraka. Contoh, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Nah, di sini di buletin saya sebutkan ada beberapa buah saking tawakal.
Yang pertama, kalau kita tawakal pada Allah, kerja terus pasrah pada Allah. Allah katakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah beri kecukupan padanya. Yang kedua, buat tawakal yang kedua akan mendapatkan cinta Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang-orang yang tawakal. Ada lagi di sini yang ketiga, orang yang bertawakal akan mudah mengerjakan hal yang bermanfaat tanpa ada rasa takut dan gentar kecuali pada Allah. Contohnya, orang yang berjihad di medan perang melawan orang-orang kafir, mereka melakukan hal ini karena mereka tawakal pada Allah. Usaha mereka dengan tawakal inilah yang mendapatkan keberanian dan kekuatan saat itu. Musuh-musuh dianggap ringan berkat tawakal. Mereka akhirnya jika toh mati akan merasakan mati di jalan Allah. Mereka lah yang mendapatkan syahid di jalan Allah. Ini semua karena sebab tawakal. Maka orang yang tawakal itu tidak pernah merasa takut. Mau lakukan hajatan, pasrahkan pada Allah. Nggak usah hitung-hitung dino lagi. Yang penting mantennya itu kapan? Sabtu Minggu. Iya toh? Perlu nggak hitung-hitung dino lagi? Tidak perlu, nggak usah khawatir. Tanggal manapun itu baik. Meskipun di bulan ini bulan Suro. Wah, ini kalau bulan Suro malah prei ya. Hajatannya pripun, Pak? Tapi masih ada nyumbang loh. Masih ada jagung loh. Jagung bayi dan macam-macam. Tidak ada masalah lakukan hajatan juga di bulan Suro. Sesok milih mana lo anaknya arak mantu. Milih bulan Suro ya orang masalah. Apa masalahnya, kendalanya? Enggak, yang ngatur waktu itu Allah. Enggak usah khawatir. Tawakal, pasrah pada Allah. Rumah, ini rumah Jid. Rumah ingin dapat perlindungan. Itu nggak perlu pasang raja-raja, jimat-jimat atau berbagai macam pelindung digantung di dalam rumah. Contoh ada yang raja ngertos mboten? Tulisan Arab. Itu isinya Asmaul Husna, namun di situ ditambahkan raja bertuliskan Kitmir. Kitmir ini katanya jari ini loh ini anjingnya Ashabul Kahfi. Ternyata itu cuma kedok saja, itu jimat raja. Katanya untuk melindungi rumah, padahal yang melindungi rumah kita sejatinya adalah Allah, bukan benda. Jadi kalau mau pasrahkan pada siapa? Allah. Tawakal pada Allah, maka nggak ada akan rasa takut lagi. Terus buat tawakal yang keempat, seseorang akan bersemangat dalam mencari rizki, mencari ilmu, dan melakukan segala sesuatu yang bermanfaat. Itulah yang namanya orang yang bertawakal. Ia punya semangat dalam melakukan hal-hal bermanfaat semacam ini. Berarti orang yang tawakal itu kerjanya semangat. Kalau dia itu pegawai, pergi ke kantornya semangat. Ketika di kantor, dia jalankan tugas juga dengan semangat. Karena dia punya amanat nih. Jangan malah malas-malasan, tidur-tiduran di kantor gitu, enggak. Ini benar-benar serius ketika dia itu cari sebab rizki tadi. Nah, sekarang kita lihat ada di sini pelajaran penting. Ada pelajaran penting yang mesti di bagian akhir yang mesti diperhatikan dalam memahami arti tawakal. Tawakal harus terkumpul dalamnya dua syarat, yaitu menyandarkan hati pada Allah dan melakukan sebab atau usaha.
Sehingga tidak benar jika orang hanya berusaha namun tidak menyandarkan hatinya pada Allah. Ada yang kerja terus namun lupa pasrah pada Allah, lupa doa. Dan tidak tepat pula jika seorang hanya bersandar pada Allah, jadi dia cuma pasrah aja namun tidak ada usaha yang ia lakukan. Yang benar apa? Kerja plus sandarkan hati pada Allah. Ada sebuah kisah di sini yang bisa jadi pelajaran. Umar bin Khattab pernah melihat sekelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai orang yang tawakal, namun mereka tidak melakukan usaha alias nggak mau kerja. Umar bertanya pada mereka, siapa kalian? Maka kami adalah mutawakkilun, orang yang bertawakal. Mereka jawab, kami ini orang-orang yang bertawakal pada Allah namun malas kerja. Maka ketika itu Umar lantas menjawab, tidak, kalian adalah muta'akkalun, orang yang hanya menggantungkan makan pada orang lain alias malas. Yaitu mereka itu sebenarnya hanyalah orang yang hanya butuh pada uluran tangan orang lain dan bukan orang yang bertawakal. Karena orang yang bertawakal harusnya melakukan usaha. Umar bin Al-Khattab pun pernah mengatakan, laqad alimtum anna as-samaa'a la tumdir dhahaban wala fiddatan. Kalian telah mengetahui bahwa langit sama sekali tidak mungkin menurunkan hujan emas, tidak mungkin menurunkan hujan perak. Pernah nggak ada lihat orang malas kerja terus hujan emas turun dari atas langsung ke tengah-tengah dia? Ada? Nggak ada. Hujan perak turun langsung, atau hujan duit 100.000 turun gitu. Nggak ada seperti itu. Tetap harus kerja. Ini beliau katakan untuk mengingkari orang yang hanya duduk untuk ibadah namun tidak punya untuk meraih rezeki. Mereka sebenarnya orang-orang pemalas yang butuh uluran tangan orang lain. Lantas Umar pun menghardik, menasihati orang tadi lalu mengatakan perkataan di atas. Kesimpulannya, Muslim itu tawakal penuh kepada Allah. Sedari kita keluar rumah sudah diajarkan untuk tawakal. Tawakal itu ada kepada Allah, ada kepada selain Allah. Untuk disebut tawakal harus lakukan dua hal. Kerja terus pasrah kepada Allah. Buah dari tawakal tadi, satu, urusannya akan dicukupkan. Dua, akan mendapatkan cinta Allah. Tiga, tawakal itu akan menghilangkan rasa takut, khawatir, pesimis. Keempat, tawakal itu akan memudahkan rizki itu datang. Wallahu a'lam bishawab. Monggo jika ada yang ingin bertanya secara langsung. Ada yang nanya? Langsung Ibu setunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tanyakan untuk masalah sholat jenazah. Kalau saya ketinggalan 2 takbir itu sebaiknya gimana? Sholat jenazah pinten takbir. Ketinggalan takbir 2 takbir. Sholat jenazah totalnya pinten takbir bapak-bapak? Apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu nggih. Terus jenengan baru datang. Iya toh? Wes telat 2 takbir. Ya jenengan nyusul. Allahu Akbar untuk jenengan nanti baca Al-Fatihah. Allahu Akbar kedua untuk jenengan baca sholawat. Terus nanti kalau imamnya sudah salam, jenengan tambah lagi takbir 2 kali. Baca doa, terus yang keempat baca doa lagi, terus salam.
Iya, salamnya tidak bareng imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada? Bapak-bapak? Bu, semangat toh Pak. Bagaimana solusinya Ustadz ketika saya berhasrat pada istri namun ditolak sama istri, istrinya dosa. Suaminya kepengen namun istrinya nolak, istri yang apa? Dosa. Solusinya apa? Manut. Pokoknya kalau ini masalah ini manut wae. Wah, saya itu kesel capek, manut wae nih, wes gampang. Ampuh. Bagaimana hukumnya seorang istri tidak memberikan hasrat saya sebagai suami? Ya tadi dosa. Kok ulang-ulang mana lagi? Sudah. Ada lagi. Bu nanya langsung toh. Ayo, bapak-bapak wonten. Tanya apapun monggo. Ada. Ibu-ibu, iki urung sarapan paling dia. Kayak ayo toh. Takone apa wae nih, ayo. Ada ibu-ibu. Bu, masa nggak ada tanya apa-apa? Apa tanya aja, Pak Ustadz anaknya berapa? Gitu loh. Apa? Pak, ada. Tanya tuh Pak. Aku mau tanya istri Pak Ustadz berapa? 1. Ada lagi. Baru 2 nih, tak tunggu sampai 10 pertanyaan baru tak pulang. Ayo. Ayo toh. Buat takkan kita. Apa sholat kek, masalah zikir kek, ayo. Hah. Monggo Pak Buniman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan kaitannya dengan orang yang mau meninggal dunia itu seringkali berwasiat. Kemudian wasiat itu seringkali dipenuhi, tapi mungkin ada yang kelupaan dan sebagainya. Itu bagaimana solusinya? Wasiat itu apa harus dipenuhi atau tidak? Kemudian yang wasiatnya apa tadi? Dirinci. Wasiatnya seringkali hubungannya dengan harta benda atau kaitannya dengan kekayaan. Misalnya sawah ini diapain gitu? Umpamanya saja saya mau meninggal, umpamanya saya meninggal nggak masalah. Jadi kita kan punya harta yang masih ada di dunia ini, kemudian belum memberikan wasiat kepada anak-anaknya, sehingga kami tidak bisa memberikan wasiat. Itu bagaimana hukumnya Pak? Contohnya seperti saya sudah akan meninggal, tidak berwasiat kepada anak-anak, walaupun harta bendanya itu masih, itu terus harta bendanya itu bagaimana? Ya. Baik, nanti saya jelaskan. Ya, nanti ini kaitannya wasiat kali waris. Nomor 2. Kemudian hubungannya dengan sholat, Pak. Sholat kaitannya dengan doa. Doa di dalam sholat subuh itu kan ada doa kunutnya. Nah, kalau umpamanya kita itu tidak pakai doa kunut, bagaimana? Gak apa-apa. Maksudnya itu kami Makmum apa imam? Makmum. Kita makmum, kemudian imamnya kunut. doa kunut, tapi kita yakin tidak
akan mengikuti doa penutup gimana? Nah, kalau ini solusinya dua. Kalau jenengan itu memang tidak meyakini kuno tadi, maka tidak angkat tangan. Tapi kalau memang tidak meyakini, angkat tangan juga dibolehkan dengan niatan untuk mengurangi konflik kanan kiri. Kalau mau diaminkan loh doanya, karena itu isinya doa. Maka tidak masalah juga untuk angkat tangan. Tergantung orang memilih yang mana. Mau memilih untuk tidak angkat tangan, monggo silakan. Mau memilih angkat tangan untuk kurangi perselisihan kanan kiri, boleh. Wasiat sekarang. Harta peninggalan, istilahnya itu tirkah, itu bisa kita salurkan dengan urutan sebagai berikut. Ingat urutannya ini, 4 urutannya ini. 1, untuk beli perihal kebutuhan jenazah. 2, untuk bayar utang. Untuk bayar apa? Utang. 3, yang 3 ini untuk wasiat. 4, untuk bagi waris. Coba diulang. 1 apa? Ngurus apa? Jenazah. Apa yang jenengan butuhkan untuk jenazah? Beli apa? Apa? Kain kafan. Dibeli dari uang peninggalan tadi. Terus yang kedua apa? Bayar utang. Utangnya ditanya dulu berapa uangnya, Pak Ustadz. Ini uangnya itu 1 miliar. Wah, uang sugih. Utangnya 990 juta. Paham? Berarti dilunasi 990 juta. Sisanya berapa? 10 juta. Ya wes. Terus yang ketiga apa? Wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Tadi misalnya 10 ya. Bisa 10 tadi kan? Nah 10 ini 1/3-nya itu 3 juta. Berarti wasiat tidak boleh lebih daripada 1/3. Dan wasiat ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi yang kaitannya dengan harta ini, yang ini peninggalan 1 miliar tadi, ini bukan dibagi untuk waris sebagai wasiat, bukan. Nanti dia dapat waris. Ahli waris belum dapat wasiat. Wasiat ini orang lain. Jenengan mungkin kenal, wah ini anak angkat saya Pak Ustadz, saya mau beli dia waris. Waris nggak boleh dari situ. Cuma boleh apa? Anak angkat dikasih wasiat. Namun wasiat catatannya apa tadi? Tidak boleh lebih dari 1/3. Namun ada wasiat istilah lain. Kalau tadi jenengan ini wasiat umum ini maksudnya. Kalau ini wasiat umum, ini beda. Kalau kita bahas wasiat yang kaitannya dengan waris, waris cuma untuk orang tertentu. Kalau wasiat, ya, ini di luar ahli waris. Terus yang keempat apa tadi? Untuk pembagian waris. Saya contohkan. Pak Poniman anaknya berapa? 4. Wah, wis podo berarti Pak. Terus lanangnya berapa? 2. Kakung? 2. Putrinya 2. Nah, 2. Ini contoh saya hitung warisnya, Ji. Yang lanang nanti dapat 2 bagian. Yang putri dapat 1 bagian. Lanang dapat 2 berarti 4. Yang putri dapat 1 bagian 1 berarti 4 plus 6. 4 plus 2 jadi 6. Maka laki-laki dapat 2/6 atau 1/3, perempuan dapat 1/6. Oh.
Ora dibagi rata. Kan nanya waris toh? Waris itu bagi kayak tadi itu. Tadi kan 4. Laki-laki berapa bagian? Nah, 2 toh? 2. Jumlahnya berapa? 4. Tambah yang wedok 1 bagian, 1. Berarti totalnya berapa? 6. Laki-laki dapat 2 berarti 2/6. Perempuan dapat 1 bagian, 1/6. Ora diprotes. Biasanya kalau kita itu bagine rata, iya toh? Pokoknya dari anak 1 sampai 4, pokoknya wah ini dapat sekian, ini dapat sekian, dapat sekian, sama semuanya. Sekarang pertanyaannya, yang banyak kebutuhan itu untuk anak laki-laki apa anak perempuan? Coba ke orang mikir ya ibu-ibu ya iki ya. Bu, jenengan ini ya misalnya waris nih. Nah, orang tuanya meninggal kasih ke jenengan. Itu aslinya uang untuk panjenengan, suami nggak ada di situ bagian. Suami jenengan nggak dapat. Kalau yang laki-laki dapat, bapak dapat. Ini waris, uangnya itu dia masih nanggung istri. Istri berapa? 1. Ya gue takon ya orang ini toh. 1. Anak tadi 4. Belum lagi punya simba, punya orang tua, nanggung semua. Maka beban tanggungan laki-laki banyak. Jenengan bu nggak ada. Misalnya Pak Poniman dapat 3 juta nggih, yang putri dapat 1,5 toh, misalnya nggih, maka 1,5 untuk panjenengan saja. Yang 3 juta dibagi berapa tadi? Orang tua, simbah, istri 1, anak 4. Coba lihat. Wes 7 loh. 3 juta dibagi 7. Kalau itu tadi cuma dapat karo tengah langsung. Makanya orang protes. Adil sekali syariat loh ini. Adapun tadi kalau ditanyakan silakan berwasiat. Namun gini, masalahnya kalau kita itu biasanya wasiat kayak gitu, aslinya sudah sama seperti bagi waris. Namun dia wasiatkan sebelum meninggal. Mendingan beritahu pada anak, sesosek lanang dapat 2 bagian, yang wedok dapat 1 bagian. Gitu tak? Setuju apa mboten iki? Setuju, namun keluarga yang lain kayaknya belum setuju. Pak Poniman tadi itu setuju. Saudara jenengan berapa Pak coba? Oh, wong 4 tadi 1 setuju, wong 3 orang setuju, tukaran. Iya noh, coba lihat itu kan jadi konflik loh. Oh enggak, saya minta jatah saya 2 bagian. Saya mau itu protes, ora iki dibagi rata wae. Wah, gelut terus. Betul enggak? Maka tadi sebenarnya wasiat yang jenengan sebut itu sama dengan waris, namun jenengan ajukan dulu sebelum meninggal dunia. Maka saran saya tetap ikut aturan waris. Itu tadi baru anak-anak loh, itu belum mikir istrinya. Ini tadi suami meninggal lagi. Misalnya saya meninggal, ya. Terus istrinya 1, ya toh? Istri itu dapat karena punya anak-anak, istri dapat 1/6. Ya, istri dapat 1/6. Saya punya orang tua lengkap, dapat juga 1/6. Maaf, istri tadi dapat setengah, 1/4, 1/4, 1/8. Oh, 1/8. Malah cilik meneh lo 1/8. Orang tua ayah ibu dapat 1/6, 1/6. Terus anak-anak, anakku 4. Sama dengan Pak Poniman berarti lanangnya 2, wedoknya 2. Oh berarti tadi pembagiannya sama. Sing lanang dapat 2/6, wedok dapat 1/6. Gitu. Hitung dewe pokoknya. Pokoknya pembagiannya kayak gitu. Ya, sudah? Baik. Tadi kedua apa? Tadi kedua sampun ya? Tadi apa tadi? Hah? Kuno tadi sampun. Ada lagi? Nggih, monggo.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Pak Ustaz, bagi yang memiliki kebiasaan puasa Senin Kamis dan besok itu bertepatan dengan puasa Tasu'a, apakah niatnya boleh digabung? Boleh niatnya digabung, double berarti. Nanti dapat puasa Senin, dapat puasa Tasu'a 9 Muharram. Dua-duanya dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pertanyaan lewat kertas. Ada langsung lagi? Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi pertanyaan yang kami tanyakan, kalau mau buka usaha itu doanya apa? Apakah P52 itu ada? Buka usaha. Mau buka usaha. Usaha apa? Usaha segalanya, pokoknya dagang. Dagang. Ya. Wes bismillah. Terima kasih. Doa khusus nggak ada, Bu. Ya. Minta saja kelancaran rizki, situ ada di 252 itu ada kelancaran rizki, ada. Nah, baca doa-doa kayak gitu. Oke. Terus bagaimana hukumnya laki yang memakai gelang, gelangnya itu seperti tasbih ditaruh di sini? Sering sekali saya temui di berbagai acara atau di mana-mana, bahkan pejabat pun juga mengenakan itu. Biasanya itu gelang ini apa nih? Ion atau apa gitu. Ya, gelang ion. Katanya punya pengobatan-pengobatan khusus. Kalau memang benar secara penelitian itu ada jadi obat khusus, boleh dimanfaatkan, namun harus dibuktikan terlebih dahulu ada eksperimen atau penelitiannya ataukah tidak. Apakah boleh saya menegur teman wanita seprofesi yang berpakaian ketat dan berdandan saat di kantor? Ya kalau mau nasihati yo pelan-pelan, karena biar nggak kesinggung. Kadang itu kalau ibu-ibu itu, ya Allah, kalau saya lihat itu orang-orang kota itu, setiap kali mau ketemu apa-apa gitu, ada acara apa, ketemu apa, ini wis siap kocok. Apa ini? Alisnya ki diapain ta, Bu? Ini kan apa, Bu? Saya nom-nom iki lho. Alis ini apa alis ta? Ini apa nih? Hidup. Nah, ini yang begini-gini loh. Apa gini, Bu? Jadi setiap apa tuh begini terus gitu. Ya Allah, nih ibu, ini sebentar mau foto, gini kan terus. Nanti di tempat duduk tadi dia nunggu juga, gini terus. Ya Allah, ini kok seharian dandan terus loh gue itu. Itu biayanya itu berapa itu ya? Itu lebih mahal daripada servis mobil itu paling itu. Bu kalau mikir ini bu biasa-biasa ya loh. Kadang ya berlebihan. Masa dari awal saya nungguin lagi ngantri nih. Tadi ibu itu tadi di situ dandan terus. Masuk mau foto ini, ada foto, bikin paspor. Itu juga mikir make up terus. Ya Allah, kok mau jadi keadaan ketika ngantri sampai moto itu dandan terus. Bu ada waktu lain gitu loh. Jadi kasih nasihat saja baik-baik ya. Dan ini sebenarnya lebih pantas nasihati ya suami. Apakah saya suami kurang perhatian pada istri yang menyebabkan istri tidak mau meladeni hubungan hasrat saya? Ya mungkin suaminya kurang memberikan perhatian. Bu istri itu diajak jalan-jalan dulu gitu loh, disogok. Ya, diajak jalan-jalan, ngebakso ning Jetis kono toh. Ah, bakso urat toh di sana. Iya disogok sih. Kalau saya itu saya sogok dulu. Sogok jalan-jalan dulu, terus belanja kono. Nah itu baru bisa minta macam-macam gitu. Paham Pak? Itu loh. Gua pakai modal dulu gitu loh. Gua langsung ini ada jadi senangkan dulu pada istri gitu. Di lingkungan saya kalau habis azan ada pujian-pujian, saya mau langsung sholat terganggu. Tapi kalau sholat harus tepat waktu. Bagaimana hukumnya?
ya memang agak berat, maka jenengan sholat saja. Kalau enggak ngatur strategi sholat sunnahnya di rumah, baru kemudian nanti pergi ke masjid mau mendekati iqomah. Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa ya di masjid, sabar untuk itu. Sering saya mengucapkan pada seorang yang sering pulang naik haji, semoga jadi haji mabrur. Haji mabrur itu apa dan bagaimana? Haji mabrur itu haji yang diiringi kebaikan. Mabrur itu berasal dari kata albir. Bir itu artinya kebaikan. Maka orang yang dikatakan haji mabrur berarti setelah berhaji tambah jadi lebih baik, alias tambah mabrur, kebaikannya nambah, sholatnya tambah semangat, sodakonya yo tambah luar biasa. Sebelumnya sodakonya yang uang abu-abu, keluar uang merah, semangat dia. Kalau ngajinya kemarin kurang, habis haji semangat untuk ngaji, tolabul ilmi. Mohon maaf, penjelasannya tentang hukum jual beli online, tapi belum punya stok barang sendiri. Misalkan ambil barang dari teman, namun ketika menjual laba atau keuntungan saya tentukan sendiri, tapi sudah dapat izin dan kesepakatan atas laba yang ditentukan sendiri. Ini bagaimana Ustadz? Boleh, asalkan teman tadi menyetujui. Pertama, barangnya dijual. Kedua, keuntungan terserah ditetapkan berapa. Jadi misalnya ya, ini ambil barang, dia bilang pokoknya aku disetor 100.000. Maka terserah berarti dia jual 150. Nah 100.000 dia serahkan daripada teman, dia untung 50. Terserah seperti ini karena sudah ada kesepakatan dua-duanya, maka dibolehkan. Pon, ada lagi nanya langsung? Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustaz, di sekolah saya itu ada organisasi yang namanya Rohis. Jadi setiap ada event tentang hari besar Islam, misalnya Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, itu sering dirayakan Ustaz. Jadi kita semua satu sekolah itu merayakan. Sedangkan saya tahu bahwa itu adalah acara yang tidak ada tuntunan. Lalu bagaimana sekarang saya Ustaz? Kalau jenengan cuma jadi pengikut, artinya bukan pengurusnya, ya, dan sekolah itu sudah menetapkan seperti itu, diikuti saja. Yang penting dalam hati itu diingkari. Kebetulan saya pengurusnya, Pak. Pengurusnya beri masukan, atau tipe acaranya diganti, ganti pengajian untuk memperingan saja. Ya, memperingan, gak mesti memperingati itu, tapi pas momen itu ada pengajian besar, itu lebih bagus sehingga dapat manfaat daripada jenengan nanti pas acara itu nanti malah acara-acara yang lain saya orang mutu. Contoh misalnya malah dangdutan gitu, ya, ganti dengan acara yang lebih manfaat, ya, gitu Ji. Yang kedua tentang azan Ustaz. Juga setelah azan itu saya pernah bilang sama bahwa tidak ada doa satupun setelah azan Ustaz. Sedangkan ada orang yang tetap berdoa setelah azan. Bagaimana Ustaz? Yang tepat setelah azan kita baca doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Antara azan dan iqamah berdoanya dengan doa yang bebas. Itu yang lebih tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini terakhir, apa hukumnya kita jualan baju-baju yang menampakkan aurat? Ada situ jeans, walaupun saya jualan baju gamis juga, apa saya termasuk mendukung kemaksiatan? Boleh jualan ini, namun bilang sama pembeli, kalau ini yang beli ibu-ibu, Bu, itu tidak boleh dipakai di luar rumah, cukup untuk suami di rumah. Kalau seperti ini nggak bisa disampaikan, maka ganti jualannya, mendingan jualan gamis saja, biar nggak dukung suatu kemaksiatan. Gitu Ji? Kalau nggak mampu kayak begini, ganti tadi khusus gamis saja. Gamis saiki piro tuh harganya? Hah? Emangnya pernah beli?
Wis tau tuku ta? Terus dikasih gratis. Oh, sesuk tak jaluk bayar wae ya. Baik, itu saja. Nanti kita ketemu Ahad pon besok nggih. Wonten kajian akbar. Sekaligus wonten pembagian pakaian layak pakai. Mugi-mugi entuk gamis anyar. Selama enggak telat. Kalau telat ya wis. Aku wis siapke kok ini, kalau ora cukup ya kepiye meneh. Ya. Bapak-bapak juga mudah-mudahan dapat. Namun kalau nggak cukup ya sudah. Orang usah komentar lagi. Pak Ustadz iki aku iki ora ento jenengan salah sendiri kok. Ada yang datang itu wis jam 6 wis yang DS loh. Besok mulainya lebih cepat karena mulai jam 8:30. Ya, kalau mau datang ya jam pintu ya monggo. Apalagi guru cerak kok 5 menit. Ya silakan. Ya, nanti malam Kamis juga tetap ada kajian seperti biasa. Demikian untuk pengawasan pagi ini. Mugi-mugi bawa berkah bagi kita sekalian. Allah memberikan kita taufik untuk beramal soleh, memberikan kita taufik untuk terus nambah ilmu. Mugi-mugi istiqomah, dijauhkan dari penyakit berat, dijauhkan dari utang-utang yang memberatkan, dan juga keluarga diberikan sakinah, mawaddah, warahmah, dan mugi-mugi kita dikaruniai anak-anak yang qurrata a'yun, yang jadi penyejuk mata, dan kita diberi husnul khotimah. Allahumma amin. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.